saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa. Saya ingin minta tanggapan Bung Reza mengenai pernyataan dari Pak Nanan bahwa ini dua institusi yang Anda bilang tadi, Polri dan TNI, tapi sumbernya kan SDM-nya dari masyarakat yang juga Baik. tidak maksimal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ada sebuah metafora yang menarik ketika kita bicara tentang tali temali antara alat negara dengan masyarakat. Jadi kalau alat negaranya busuk, itu cerminan masyarakat yang busuk. Ya. Kalau alat negaranya itu korup, cerminan masyarakat korup. Kalau alat negaranya brutal, itu cerminan masyarakat juga brutal. Tapi itu baru tanda koma. Kalau kita mau sampai tanda titik, berarti kita harus mencari solusi, maka metaforanya harus dibalik. Bahwa alat negara adalah agen perubahannya. Jadi dalam situasi kacau balau, di dalam situasi karut marut, korup, brutal segala macam, tidak bisa kemudian dilimpahkan kepada masyarakat, hei kalian yang busuk, kalian yang korup, kalian yang brutal, tidak bisa. Dalam konteks perubahan, dalam konteks perbaikan, dalam konteks koreksi, tetap alat negara itu yang pegang tongkat komandonya. Karena mereka yang memiliki sekian banyak instrumen, memiliki kewenangan untuk kemudian mengendalikan masyarakat sedemikian rupa agar taat hukum, agar patuh pada keteraturan dan seterusnya. Jadi main bola pingpong antara alat negara dengan masyarakat itu bisa dihentikan dengan yang saya katakan barusan. Tetap dalam situasi yang buruk sekalipun, jangan pernah lempar tanggung jawab perubahannya pada masyarakat, tapi pada alat negara. Nah, untuk sampai saat ini Anda melihat untuk alat negaranya, untuk konteks pembinaannya berarti tidak berjalan dengan baik. Nah, memperbaiki masyarakat yang kalau itu tadi. yang kemudian kita jadikan dasar berpikir, maka sudah. Memang tidak cukup bagi kita perbincangkan hal ini hanya pada level individu. Bahkan mungkin tidak memadai kalau sebatas naik ke level kelompok, tapi harus level institusi. Nah, kalau kita sudah bicara pada pembenahan institusi, mau tidak mau kita harus taat pada peraturan undang-undangan. Adakah persoalannya di situ? Kalau ada, memang agenda besarnya, agenda utamanya, titik awalnya adalah yuk sama-sama kita buka undang-undangnya, cari di mana kira-kira penyempurnaan harus dilakukan di situ. Oke, Pak Nanan. Saya ingin minta tanggapan Anda nih Pak Nanan. Harusnya di level institusi itu terjadi perbaikan ketika masyarakatnya dalam tanda kutip. Saya mengutip dari pernyataan Bung Reza ya, busuk dari di institusi harus membenarkan itu. Bang yang saya nyatakan itu bukan menyalahkan masyarakat. Tadi kan Mas Reza mengatakan polisi jelek lah kasarnya. Mas Johnson. Maksud saya solusinya yang paling mendasar yang sistemik adalah mari kita bina sama-sama masyarakat secara umum, karena sumber apapun dari masyarakat, mau dia pemimpin, mau dia akademisi, dari masyarakatnya. Sekarang justru hal itulah yang penting kita, jadi bukan menyalahkan, tapi ayo sama-sama menjadi solusi. Kita bina masyarakat dimanapun, di keluarga apapun, terutama soal moral, akhlak, dan hati nurani yang terdalam. Itu yang kita jarang sentuh sekarang. Bahkan itu solusi yang paling mendasar. Menyiapkan kader ke depan. Kita ini udah ya mungkin 10 tahun lagi sudah nggak ada, 20 tahun lagi nggak ada. Tapi menyiapkan kader ke depan yang terbaik adalah menyiapkan di keluarga dan sebagainya hati nurani yang terdalam. Nah, kalau di TNI Polri ada doktrin dan sebagainya kan. Tapi mari bukan menyalahkan ya Mas Reza, tapi mempersiapkan solusi yang paling mendasar adalah menyiapkan masyarakat di semua level. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kembali bahwa harus kembali ditekankan seorang pemimpin di semua level. Karena biasanya nih Mas Reza, kalau jadi komandan itu biasanya cuman ankum, tadi saya katakan istilahnya ankum. Ngukum-ngukum pinter dia, marah-marah pinter dia, nyalahkan pinter dia. Nah, kita merubah dengan hati nurani tadi, maka kita berharap kalau di polisi ada 5 tadi itu, dia jadi toladan dulu, melayani dulu, kemudian menjadi konsultan buat anak buahnya, bukan nyalahkan, menjadi konsultan yang solutif. Itu penting. Nah, mengajarkan ke sana. Jadi mengajarkan anak buah yang dari masyarakat, mengajarkan pemimpin yang dari masyarakat, baru solutif itu ke depan. Itu 2 hal menurut saya. Jadi mempersiapkan ke depan calon-calon TNI Polri-nya, calon-calon pemimpin bangsa ini, calon-calon semua pemimpin di semua level dan semua institusional. Itu penting. Kembali ke hati nurani. Yang kedua, doktrin mungkin tadi soal TNI Polri. Kalau doktrin penghubungnya hati nurani, maka dia akan nyambung. Tapi kalau hanya doktrin, hanya citra, itu nggak akan bisa, hilang-hilang terus terhadap pemimpinnya. Tapi kalau ditanamkan di hati nuraninya, tentang nilai-nilai, tentang values, saya jamin itu. Ini solusi yang mendasar. Oke, baik Pak Nanan. Saya tangkap poinnya di situ Pak Nanan. Ini lebih ke ya